Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 47. Cerita dimulai. Terlihat semua orang yang ada di sana begitu heran. Mereka sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jeong. Bahkan yang membuat mereka semakin heran adalah mengapa ia datang hanya seorang diri tanpa membawa ketujuh anggotanya ketika monster itu telah mengamuk. Namun pada sisi yang lain, sambil berteriak, Yomga berkata, "Dasar bodoh, apa yang sedang dilakukan oleh monster itu? Bukankah monster itu harus membunuhnya karena jalang itu telah berada tepat di hadapannya?" Di saat itu, ia sama sekali tidak peduli dengan kehadiran Jeong ataukah tidak, karena yang ia inginkan hanyalah membunuh Monharang. Akan tetapi, Yomga sama sekali tidak mengetahui mengapa monster itu tidak bergerak dengan sesuai yang ia rencanakan selama ini. Sedangkan yang sebelumnya, mereka telah berhasil membunuh 3 kelompok lainnya dengan metode yang seperti itu. Terlihat monster itu telah meronta-ronta dan berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi semakin kuat ia menggerakkan tubuhnya, maka semakin kuat pula rantai-rantai itu mengikatnya. Pada sisi yang lain, Yu-chan bergumam, "Kenapa monster itu sama sekali tidak bergerak, sedangkan sebelumnya dia telah mengejar kami dan bersiap untuk memakan kepala kami?" Namun meskipun ia tidak tahu mengapa monster itu telah bertindak seperti itu, akan tetapi ia pun langsung mengambil kesempatan itu untuk membawa Monharang dari hadapannya. Sambil berjalan dengan lirihnya, Monharang berkata, "Yu-chan, apakah kau melihatnya kalau monster itu telah dirantai oleh seorang wanita?" Mendengar itu, Yu-chan berkata, "Apa yang kau katakan? Aku sama sekali tidak melihat sebuah rantai yang mengikat monster itu. Apakah mungkin kalau kau telah berhalusinasi karena kau telah kehilangan banyak darah?" Di saat itu, Soha sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau ada orang lain yang mampu melihat kehadirannya. Lalu Soha berkata, "Wahai Master, entah kenapa aku merasakan kalau wanita itu bisa melihatku. Aku menyadarinya karena dia selalu saja melihatku ketika kita telah sampai di tempat ini." Mendengar itu, Jeong hanya tersenyum. Ia berkata, "Aku tidak menduga ternyata ada juga seseorang yang memiliki kemampuan seperti itu." Namun tiba-tiba saja monster itu langsung mengaum dengan sangat keras sehingga membuat semua orang yang ada di sana merasakan kalau telinga mereka seakan-akan akan meledak. Dan itu adalah sebuah auman yang sama sekali tidak ada bedanya dengan auman singa yang dipenuhi oleh kekuatan batin. Kemudian di saat yang bersamaan, monster itu telah berhasil menghancurkan semua rantai yang telah mengikat pergerakannya. Melihat pergerakan monster itu, Yomga pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Seharusnya kau bergerak sejak dari tadi untuk membunuh mereka semua." Di saat itu, ia sama sekali tidak merasa takut karena mereka telah berada di dalam jangkauan perlindungan sebuah bendera yang ditakuti oleh monster itu. Akan tetapi tanpa diduga oleh siapapun, terlihat Jeong langsung bergerak dengan sangat cepat dan mendaratkan kedua kakinya tepat di atas kepala monster itu sehingga membuatnya langsung tersungkur ke atas tanah. Sontak semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Jeong mampu mengalahkan monster itu hanya dengan 1 kali serangan saja. Meskipun monster itu telah berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, namun tetap saja usahanya hanyalah sia-sia karena ia sama sekali tidak sanggup untuk melawan sebuah tekanan yang diberikan oleh Jeong. Kemudian Jeong pun langsung mencengkram gigi atas monster itu dengan menggunakan kedua tangannya. Lalu ia juga menggunakan salah satu dari kakinya untuk menahan rahangnya monster itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Jeong berkata, "Dengarkan aku baik-baik, kau harus menerima balasannya karena kau telah berani untuk merebut semua mangsa yang aku miliki." Setelah mengatakan itu, Jeong pun langsung membuka mulut monster itu dengan cara yang paksa sehingga mulutnya langsung robek seketika. Terdengar monster itu telah berteriak dengan sangat keras karena ia telah merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa. Ia meronta-ronta dan berusaha untuk melepaskan diri. Akan tetapi semua rantai yang berada di tubuhnya telah mengikatnya dengan begitu kuat. Pada sisi yang lain, Yomga merasakan kalau tubuhnya telah menjadi beku karena ia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi tepat di hadapan matanya. Di saat itu sangat jelas terdengar kalau ratapan monster itu telah bergema di dalam hutan itu, sampai-sampai siapapun yang mendengarnya akan merasakan kalau itu adalah jeritan keputusasaan.
Akan tetapi monster itu langsung mati seketika ketika Jeong yang mengoyak kepala monster itu hanya dengan menggunakan salah satu dari tangannya saja. Terlihat semua orang yang ada di sana sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat Jeong yang membunuh monster itu dengan begitu mudah. Mereka tidak menyangka kalau monster yang telah melahap begitu banyak manusia di hutan itu telah berakhir dengan cara yang sangat mengerikan. Yu Chan bergumam, dasar sialan, apakah dia adalah benar-benar Mok Yongbon, putra ketiga yang paling pengecut di dalam keluarga kami. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa melakukannya kepada monster itu? Kemudian Jeong pun melemparkan moncong bagian atas monster itu ke atas tanah karena ia sama sekali tidak membutuhkannya. Terlihat suasana di tempat itu telah menjadi begitu sunyi ketika mereka melihat Jeong yang berlumuran dengan darah setelah membunuh monster itu. Yomga bergumam, apa yang telah ia lakukan? Mengapa monster itu sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan leluasa meskipun tidak ada satupun sebuah benda yang mengikatnya? Bahkan monster itu telah mati dengan begitu mudah setelah kedatangan bajingan ini. Hal ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin ia mampu merobek kepala monster itu, sedangkan kita mengetahui kalau kita tidak akan bisa menggunakan tenaga dalam yang telah tersegel. Situasi ini sangatlah berbahaya jika kami berada satu wilayah bersama bajingan itu. Sebentar lagi matahari akan terbit dan kami harus mempertahankan bendera kami sampai ujiannya telah diselesaikan. Jadi aku merasa kalau pilihan yang terbaik adalah melarikan diri dengan sejauh mungkin dari bajingan itu. Sambil berpaling dan bersiap untuk melarikan diri, ia pun berkata kepada pasukannya, dasar sialan, kita semua akan mati apabila kita berada di tempat ini. Jadi kita harus pergi sekarang juga ke tempat yang lebih aman. Melihat mereka yang berlarian untuk menyelamatkan diri, sambil tersenyum, Jeong pun memerintahkan kepada Soha untuk mengikat mereka semua. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Soha langsung menggunakan kekuatannya untuk mengikat semua orang yang ada di sana. Benar saja, seketika itu juga mereka semua sama sekali tidak mampu untuk menggerakkan tubuh mereka setelah rantai-rantai yang tidak kasat mata telah mengikat mereka semua. Sangat jelas terlihat kalau mereka begitu khawatir dengan kejadian yang mereka alami saat itu. Mereka bertanya-tanya apakah ini yang dirasakan oleh monster itu ketika ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Meskipun tak kasat mata, akan tetapi mereka merasakan kalau sesuatu yang mengikat tubuh mereka itu adalah sebuah rantai. Pada sisi yang lain, Yomga mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari jeratan rantai itu. Akan tetapi karena tenaga dalamnya telah tersegel, maka usahanya untuk melepaskan diri hanyalah sia-sia. Kemudian sambil menyeringai, Jeong pun berjalan menuju ke arah mereka. Ia berkata, sepertinya akan lebih baik kalau kita harus melihat simbol apa yang telah kalian dapatkan di dalam bendera itu. Dengan kesalnya Yomga bergumam, dasar sialan, apa yang sebenarnya yang ia lakukan? Apakah ia ingin mengambil bendera kita? Namun ia begitu heran ketika melihat Jeong yang melewatinya untuk menuju sebuah bendera yang berada pada pasukan Yu Chan. Tanpa menghiraukan teriakan Yu Chan, Jeong pun langsung memeriksa benderanya untuk mencari tahu simbol apa yang telah tertulis pada tongkat bendera itu. Dengan wajah yang begitu datar, Jeong berkata, ternyata bendera ini sama sekali tidak ada bedanya dengan bendera yang aku dapatkan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, tanpa keraguan sedikit pun, ia pun langsung mematahkan bendera itu begitu saja. Melihat kelakuan Jeong, terlihat Yu Chan bersama kelompoknya hanya bisa mengucapkan sumpah serapah karena Jeong telah mematahkan harapan mereka untuk melewati ujian itu. Ketika melihat Jeong yang berjalan ke arahnya, Yomga berkata, dasar brengsek, apakah kau berpikir untuk menghancurkan bendera kami juga? Kemudian dengan penuh percaya diri, Yomga kembali berkata, aku tahu kalau kau telah mencari sebuah simbol yang berbeda dari bendera itu. Asal kau tahu kalau kami telah memiliki sebuah simbol yang sama seperti yang mereka miliki. Jadi apa yang kau lakukan sama sekali tidak ada gunanya. Akan tetapi aku tahu apa yang tertulis pada bendera yang lainnya. Jika kau bergabung bersama kami, maka aku akan mengatakannya kepadamu. Anggap saja kalau ini adalah sebuah negosiasi yang saling menguntungkan bagi kita. Lagi pula tetap saja kau membutuhkan sebuah kelompok untuk bisa melewati ujian ini. Di saat itu Yomga beranggapan kalau ini adalah sebuah keberuntungan yang berada di pihaknya. Meskipun awalnya ia begitu marah karena Jeong telah merusak rencananya, akan tetapi ia harus menerimanya setelah menyadari kalau Jeong adalah seekor serigala yang telah mempermainkan mereka semua.
Namun Yomga begitu kesal ketika semua orang yang berada di dalam kelompoknya telah menentang idenya itu. Mereka menolak kalau Jeong akan masuk ke dalam kelompok mereka karena mereka menyadari kalau Jeong adalah seorang iblis yang sesungguhnya. Akan tetapi Yomga sama sekali tidak menghiraukan perkataan mereka. Ia berkata, "Aku akan membuang salah satu dari kami agar kau bisa bergabung bersama kami. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kalau kau akan membutuhkan sebuah tim, bendera, dan juga sebuah simbol." Namun Yomga sangatlah terkejut ketika melihat Jeong yang telah menemukan patahan tiang bendera yang berada di balik punggung pasukannya. Melihat itu, Yomga bergumam, "Dasar sialan, bukankah sudah aku katakan untuk membuang kayu itu setelah ia menghafalnya?" Lalu Yomga berkata, "Itulah yang ingin kuberikan kepadamu ketika kita telah membuat sebuah kesepakatan." Namun Yomga begitu heran ketika melihat reaksi Jeong yang hanya tersenyum kepadanya. Sambil memainkan kayu itu, Jeong berkata, "Apa yang kau katakan? Bukankah kalau kayu ini sudah menjadi milikku, jadi aku tidak membutuhkan negosiasi itu?" Mendengar itu, Yomga hanya terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Jeong telah mengatakan itu dengan begitu mudah. Kemudian Jeong pun langsung mengambil salah satu bendera yang lainnya. Ia kembali berkata, "Aku juga akan mengambil bendera ini. Jadi aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang kau bicarakan. Aku yakin kalau mentalmu telah terguncang karena kau hampir gagal di dalam ujian ini." Sontak Yomga sangatlah marah, matanya menjadi merah setelah mendengar Jeong yang mempermalukannya di hadapan semua orang yang ada di sana. Yomga bergumam, "Dasar brengsek, bagaimanapun juga aku akan membunuhmu." Pada sisi yang lain, Yu-chan berkata kepada Jeong agar ia tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Yomga. Yu-chan mengatakan kalau Yomga sudah pasti akan menusuknya dari belakang. "Mok Yong-won, bergabunglah bersama kami karena kami memiliki sebuah bendera yang dibawa oleh Monharang." Mendengar ucapan Yu-chan, Yomga berkata, "Dasar bajingan, tutuplah mulutmu sekarang juga. Sebelum kalian mencurinya, itu adalah bendera kami. Jadi sampai kapanpun kalau itu adalah milik kami." Namun Yu-chan tidak ingin membiarkan hal itu begitu saja. Ia berkata, "Kau hanyalah seorang bajingan yang mengambil keuntungan dari orang-orang yang lebih lemah. Jadi kau tidak pantas untuk mengatakan kalau itu adalah bendera kalian." Kemudian Yomga memalingkan pandangannya kepada Jeong. Ia berkata, "Jika kau bergabung bersama kami, maka aku akan membalas kebaikanmu apabila kau membutuhkanku. Asal kau tahu, aku adalah seseorang yang berasal dari lembah darah kematian. Sudah pasti kau akan mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat besar apabila aku berhutang budi kepadamu." Di saat itu semua orang telah berteriak kepada Jeong agar ia mau bergabung bersama kelompok mereka. Bahkan suara mereka telah bersahutan untuk menjatuhkan satu sama lain hanya untuk menarik perhatian Jeong. Akan tetapi mereka semua langsung terdiam ketika Jeong yang menepukkan kedua tangannya. Seketika itu juga mereka semua langsung mengalihkan pandangan mereka kepada Jeong karena hanya dialah yang memegang sebuah tali untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain fokus kepada Jeong. Sambil tertawa Jeong berkata, "Jujur saja aku sangat terharu atas kejadian ini. Kalian semua telah berusaha sekeras mungkin untuk bergabung bersamaku. Sampai-sampai kalian semua telah membuang harga diri kalian dengan begitu saja. Sebenarnya aku sangat ingin kalau kita akan lolos secara bersamaan sebagai kelompok. Akan tetapi yang namanya aturan tetaplah sebuah aturan. Jadi aku rasa kalian semua akan paham dengan situasinya." Mendengar perkataan Jeong, mereka pun hanya bisa meneguk ludah karena mereka merasakan kalau Jeong telah mengambil sebuah keputusan untuk bergabung kepada salah satu dari mereka. Di saat itu, Yu-chan sangat berharap kalau Jeong akan berpihak kepadanya. Tidak peduli sebesar apa mereka membenci satu sama lain, akan tetapi mereka tetaplah seorang saudara. Sambil memberi isyarat kepada Soha untuk melepaskan semua rantai yang mengikat mereka, Jeong kembali berkata, "Di dalam situasi yang seperti ini, aku rasa kalau aku sangatlah tidak adil apabila harus memilih salah satu dari kelompok kalian." Terlihat mereka semua menjadi heran ketika merasakan kalau mereka kembali bergerak dengan bebas seperti yang sebelumnya. Setelah melepaskan mereka semua, Jeong berkata, "Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Agar semua ini menjadi sangat adil bagi kita tanpa adanya satu orang pun yang merasa dirugikan, maka kalian semua harus bertarung sampai mati." Kemudian sambil tersenyum cerah, Jeong kembali berkata, "Aku akan mengambil 7 orang yang bertahan di dalam pertarungan itu sebagai kelompokku untuk menyudahi ujian ini. Jadi lakukanlah sekarang juga karena kita tidak memiliki banyak waktu."
Sontak mereka semua sangatlah terkejut karena mereka sama sekali tidak menduga kalau Jiong telah meminta kepada mereka untuk bertarung sampai mati. Mereka menyadari di dalam pertarungan itu kalau mereka harus membunuh satu sama lain meskipun itu adalah teman mereka. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.